Aku menyimpan semua surat ini di folder notes ponselku. Judulnya sengaja aku buat ambigu, ide bisnis, resep kopi, atau daftar belanjaan. Agar jika suatu hari nanti kau tak sengaja membukanya, kau tak akan curiga, karena ini bukan untukmu. Atau mungkin untukmu, tapi hanya untuk versimu yang ada di kepalaku. Kita berteman sejak kau naksir teman kosanku di tahun kedua kampus. Aku yang kau mintain tolong untuk jadi jembatan. Dan aku yang kau sumpahi saat tahu dia sudah punya pacar. Gue gak bakal percaya cinta lagi, katamu, sambil minum kopi sepanci di warung tenda. Saat itu aku cuma ketawa, tapi diam-diam aku senang, karena artinya kita bisa terus begini. Dua idiot yang menghabiskan Sabtu malam dengan mie instan dan drakor usang. Tapi lalu kau mulai sering bercerita tentang pria lain. Aku hafal semua ekspresimu. Matamu berbinar saat bicara soal doi yang suka baca buku, atau wajahmu yang merah marah saat pacarmu yang lain selingkuh. Aku jadi ahli dalam memelukmu tanpa harapan, dan ahli dalam berbohong. Ketakutan yang menjadi penjara. Pernah sekali itu di pernikahan Aldi, kau memakai dress biru yang bikin aku tersedak. Saat slow dance, kau menarik tanganku ke lantai dansa. Yang lain pada jomblo, jadi kita partner deh, katamu. Aku masih ingat bagaimana kau bersandar di bahuku dan parfummu, vanila campur sesuatu yang tajam, seperti menusuk otakku. Aku menyesal tidak memberanikan diri saat itu, tapi lebih menyesal lagi jika membayangkan kau akan minggir dengan muka jijik setelah aku mengaku. Aku bahkan pernah menulis surat fisik pakai kertas kado ulang tahunmu yang tersisa. Isinya cuma satu kalimat. Aku suka sama lo bukan sebagai teman. Tapi paginya kau mengirim aku foto wedding dress di Pinterest. Ini yang aku mau kalau suatu hari nikah, katamu. Aku merobek surat itu, ku buang ke toilet kos-kosan, biar lumpur dan air kotor yang lebih pantas menyimpannya daripada aku. Surat balasan yang tak terduga. Hingga suatu hari laptopku rusak. Kau yang menawarkan backup data, karena kan anak IT. Aku lupa satu hal, folder notesku tersinkronisasi di cloud. Kau mengirimiku pesan tengah malam. Kita perlu bicara. Jantungku jatuh ke perut. Aku membayangkan kau sudah membaca semua kebodohanku, semua draft yang bahkan tak layak disebut cinta. Tapi saat kita bertemu, kau malah memberiku sebuah flash disk sambil berkata, aku juga punya folder rahasia, katamu. Isinya screenshot chat kita yang kau save sejak 3 tahun yang lalu.
dan satu file bernama jawabannya iya. Kau bilang, kau selalu menungguku untuk jujur, tapi aku terlalu lama dan kau mengira itu artinya tidak. Kau sudah move on dengan cara memaksa diri untuk mencintai orang lain. Ku tidak mau jadi pilihan kedua, katamu. Tapi aku juga tidak mau jadi hantu di hidupmu. Kita akhirnya tidak bersama. Tapi setidaknya surat-surat itu akhirnya sampai, meski sudah terlambat. Mungkin ini pelajaran buat kalian yang mendengarkan. Cinta yang disembunyikan terlalu lama akan berubah menjadi arsip. Dan arsip-arsip seperti surat usang, rentan dimakan waktu. Jika kalian punya folder rahasia untuk seseorang, jangan tunggu sampai baterai laptopmu mati untuk mengatakannya. Atau mungkin ini bukan tentang keberanian. Mungkin ini tentang nasib. Bahwa beberapa orang memang hanya ditakdirkan untuk saling mengajari cara mencintai, bukan untuk saling mencintai. Tiga tahun setelah kita tidak jadi apa-apa, aku akhirnya mengirim email itu, bukan dari folder rahasia. Aku mengetik ulang setiap kata dengan tangan gemetar. Subjeknya ku buat biasa. Lama gak ngobrol. Aku bahkan meminta ChatGPT untuk memeriksa grammarnya, seolah-olah ini cuma kabar ringan, bukan pengakuan yang kubawa seperti duri selama setengah hidupku ini. Balasan yang mengguncang. Dia membalas 37 menit kemudian. Aku tahu persis, karena aku menghitung setiap detiknya, isinya hanya 2 paragraf. Aku selalu tahu, tapi dulu setiap kau hampir mengatakan sesuatu, aku sengaja mengubah topik. Bukan karena aku takut, tapi karena aku butuh kau memilihku dengan yakin. Bukan karena kasihan atau kebiasaan. Sekarang, aku akan menikahi orang yang kucintai. Meski di suatu alam semesta yang lain, mungkin kita sedang minum kopi bersama di teras rumah yang kita bayangkan itu. Lo gak boleh ngirim email kayak gitu pas aku lagi sibuk nyiapin catering pernikahan. Terus, harusnya gue kirim ke lo pas lagi lo patah hati ya? Kayak dulu. Kita selalu salah waktu. Pas gue siap, lu ragu. Pas lo berani, gue udah janji sama orang lain. Mungkin kita cuma jodoh untuk saling mengajari cara mencintai dengan benar. Aku akhirnya mengerti. Cinta tidak selalu tentang bersama. Kadang ia ada untuk menunjukkan luka-luka yang harus kita sembuhkan sebelum bertemu orang berikutnya. Email itu kubalas dengan satu kalimat. Semoga dia memberikan semua hal yang tidak bisa kuberikan. Dan di suatu malam, 2 minggu sebelum pernikahanmu, aku mendapat notifikasi lagi sebuah draft email yang tersimpan di folder pending. Isinya kosong. Hanya ada attachment
foto kita di pernikahan Aldi dulu. Judulnya The Best What If. Aku datang ke pernikahanmu, berdiri di barisan belakang, memakai kemeja biru yang kau bilang cocok di aku dulu. Kau bahkan tak melihatku, terlalu sibuk tersipu di pelukan suamimu. Tapi aku melihatnya, kalung perak murahan yang kubeli di jalanan Malioboro 5 tahun lalu, tergantung manis di lehermu. Kalung yang dulu kau tolak dengan alasan, teman gak perlu tukar kado. Aku tahu, itu hadiah dariku. Bentuknya persis. Liontin huruf A, inisial nama ibumu. Bedanya, sekarang tergantung di antara untaian mutiara asli pemberian suamimu. Seperti metafora sempurna untuk kita. Sesuatu yang tulus tapi bersahaja kalah oleh gemerlap yang datang tepat waktu. Kini setiap kali melihat fotomu di Instagram dengan senyum bahagia yang dulu kupikir cuma untukku, aku membuka folder draft di Gmail. Ada 127 surat yang tidak akan pernah terkirim. Yang ke-128 kubuat malam ini, isinya hanya 1 baris. Aku berharap dia membuatmu lebih bahagia daripada yang bisa kulakukan. Tapi jujur, aku benci diriku sendiri karena masih berharap kau berbohong. Lalu aku save, tutup laptop, dan menatap langit. Seperti biasa, tidak ada bintang, seperti cinta kita. Gelap, sunyi, dan jauh. Suatu hari, aku bertemu adikmu. Dia bilang, kakak selalu simpan kalung jelek itu di laci khusus, dan katanya aku baru boleh pakai kalau udah bisa move on dari kamu. Aku pulang dan